Di video ini, saya akan mengejar hewan-hewan paling berbahaya dan eksotis di dunia untuk bertahan hidup di pulau terpencil ini. Setiap hewan yang saya tangkap dan masak akan memiliki bagian berbahaya yang akan saya gunakan untuk membuat senjata berikutnya dan berburu hewan mematikan berikutnya. Teman-teman, kita baru saja mendarat di sebuah pulau terpencil dan saya akan bertahan hidup di sini tanpa makanan sama sekali selama beberapa hari ke depan. Tapi itu belum semuanya, teman-teman. Setiap hewan yang bisa saya tangkap di pulau terpencil ini akan menjadi senjata saya berikutnya. Karena kita akan memburu beberapa hewan paling berbahaya, mematikan, dan gila di planet bumi di sini. Dan saya bisa jamin kalian akan melihat hal-hal yang luar biasa. Setiap hari di sini kita akan memburu hewan yang berbeda setiap harinya. Dan hewan-hewan ini unik dengan caranya sendiri. Beberapa dari mereka punya bilah tajam, beberapa punya gigi yang gila, dan beberapa akan beracun. Saya sendiri bahkan tidak tahu apakah saya seharusnya memburu makhluk-makhluk ini karena semoga saja saya tidak mati di pulau ini. Ini adalah barang-barang yang kita bawa di ransel untuk hari pertama. Kita punya senapan tombak di sini, kita juga punya perlengkapan menyelam dan ada parang ini. Masalahnya, kita tidak bisa berenang keluar sana dengan membawa ini. Jadi kita tidak punya cara untuk membunuh hewan-hewan ini di air. Kita juga punya alat keren ini di sini. Kita juga sudah punya quick revive sekarang. Kalian tahu kita akan menggunakan ini saat kita benar-benar terdesak. Saya tidak tahu apakah kita akan kehabisan makanan, terluka, atau cedera di pulau ini, tapi bisa dibilang ini akan jadi pengalaman yang gila. Garis pantai di sini benar-benar luar biasa. Kita punya pemandangan pasir yang indah di depan. Dan kemudian kita punya terumbu karang di luar sana, dan disitulah hewan-hewan akan bersembunyi. Setiap landscape ini akan dihuni oleh jenis hewan yang berbeda. Sekarang kita punya pantai berpasir dan terumbu karang di luar sana. Jadi itulah jenis hewan yang akan kita cari. Hewan-hewan yang hidup di lingkungan seperti ini. Ya ampun, aku baru saja melihat sesuatu yang paling gila. Itu adalah cangkang yang sangat unik. Itu sebenarnya adalah Nautilus. Cangkang ini terdampar di pulau-pulau terpencil di sini dan sebenarnya merupakan fosil hidup. Ada hewan yang hidup di dalamnya. Jelas, sekarang sudah tidak ada. Dan ini menunjukkan betapa terpencilnya tempat ini. Ya ampun. Kamu bercanda sama aku. Kita punya Wilson sekarang. Teman-teman, kita benar-benar menemukan bola sepak di pulau ini. Kalau nanti kita benar-benar bosan, mungkin kita bisa menggambar wajah di bola ini dan dia bisa menemani kita. Teman-teman, barusan aku lihat beberapa hewan bergerak di sepanjang pantai. Ini mungkin jadi mangsa yang gampang kita dapat. Aku akan ambil senapan tombak kita. Kita bahkan belum memasangnya sama sekali. Aku akan memuatnya dulu. Kita mungkin bisa menembak mereka langsung dari air. Kamu lihat mereka di sini? Mereka ada di sana, ikan belanak besar. Itu dia. Ayo pergi. Oh, mereka bagus. Oh, aku membuat seluruh kawanan itu kabur, teman-teman. Itu pertanda bagus. Setidaknya kita tahu ada hewan di luar sana yang bisa kita dapatkan. Yang itu, mereka tidak terlalu berbahaya, tapi itu akan jadi makanan yang enak. Baiklah teman-teman, aku mulai kehilangan akal sehatku. Di luar sana terlihat gila. Ayo kita bersiap, siapkan senapan tombak kita, dan mulai berburu hewan-hewan liar. Baiklah, ayo pergi. Kita sudah pegang senapan selamnya, sayang. Lihat itu. Gila, besar banget yang ini.
Ya Tuhan, astaga, itu luar biasa. Baiklah, kita tidak akan memakan itu. Pergi dari sini. Kita punya beberapa hewan paling gila di luar sana. Lihat makhluk ini di sini. Ini yang kita sebut sebagai ikan kerapu karang, teman-teman. Dan yang membuat makhluk ini sangat mematikan adalah kemampuannya untuk berkamuflase di terumbu karang yang indah di luar sana. Ia memiliki warna-warna yang luar biasa, dan itu membuatnya hampir sepenuhnya tak terlihat oleh ikan-ikan lain. Mereka juga punya mulut besar seperti ember, dengan gigi bergerigi yang biasanya digunakan untuk mencengkeram ikan umpan, lalu menghisapnya kembali. Hewan yang satu ini, kita sebenarnya tidak bisa menggunakan terlalu banyak bagiannya. Tapi hewan ini, kita akan bisa menggunakannya, bro. Ini gila, eksotis, dan sangat-sangat mematikan. Kita punya pari tropis berbintik. Ini pasti salah satu hewan paling gila dan paling unik yang pernah ada. Dan yang membuat hewan ini begitu luar biasa adalah kemampuannya untuk berkamuflase. Dan dia punya semua bintik-bintik aneh ini. Itulah yang membuatnya bisa menyatu dengan pasir, batu, dan segala macam di sekitarnya. Tapi bagian yang satu ini, ekornya, inilah yang membuatnya sangat mematikan. Ada duri besar di hewan ini. Aku sedang berusaha sangat hati-hati sekarang. Kalau kamu kena hantam sama benda itu, kamu bakal merasakan sakit yang luar biasa. Steve Irwin yang legendaris sebenarnya meninggal karena salah satu hewan ini. Salah satu pahlawan masa kecilku dan benar-benar yang terhebat di Australia.
Semoga dia tenang di sana. Aku sangat mengaguminya. Di perairan sini, hewan-hewan ini sangat banyak. Tidak banyak predator yang benar-benar memburu mereka. Biasanya ada hiu martil, hiu karang, dan berbagai jenis hewan lain yang akan menyerang mereka. Jadi bagi kami untuk mengambil salah satu dari hewan ini untuk dimasak dan menggunakannya sebagai senjata untuk menangkap lebih banyak hewan besok, itu sepenuhnya berkelanjutan di sini. Dan kami akan memastikan untuk menghormatinya, memakannya, dan memberikannya kepada semua penduduk lokal di pulau ini. Kami benar-benar akan menjaga hewan ini lalu membersihkannya. Saya belum pernah makan spesies seperti ini sebelumnya. Kami akan melepas durinya, kami akan menggunakannya sebagai senjata, dan kami akan membelahnya untuk makanan di hari pertama. Saya baru saja menemukan hewan ini terdampar di tepi pantai. Ini yang mereka sebut kepiting bunuh diri. Sekarang, jika kamu benar-benar memakan hewan ini sekarang, kamu akan langsung mati. Hewan yang benar-benar gila. Ciri khas mereka adalah mereka punya tubuh dengan tekstur aneh seperti ini. Capit kecil, kaki kecil, dan ada warna biru muda di bagian atas cangkangnya. Di sini, di pulau-pulau ini, kalau kamu tidak tahu apa yang kamu makan, itu bisa sangat mematikan, teman-teman. Kamu harus memastikan untuk menghormati alam, karena alam adalah final boss yang sebenarnya. Dan kita akan mengetahuinya besok saat kita mengejar hewan-hewan yang lebih besar. Jelas, dengan ikan kerapu karang yang indah ini, kita tidak perlu melakukan terlalu banyak hal. Kita bisa langsung memanggangnya di atas api dan itu sudah siap untuk disantap. Tapi pari yang ada di sini, dagingnya sebenarnya berada di kedua sisi di sini. Dan ini yang kita sebut sebagai sayap. Nah, disinilah semua dagingnya berada. Sambil ini dimasak, kita bisa membuat senjata berikutnya untuk besok yang bisa kita gunakan untuk berburu hewan liar. Saya akan mengambilnya dan kita akan merasakan persis di mana letaknya. Itu dia, sayapnya di situ. Kita akan lepaskan sisi satunya, itu akan siap digunakan. Kita akan mencucinya sebentar. Lihat dagingnya di situ, kelihatannya sangat bagus. Saya sangat antusias untuk mencobanya. Saya belum pernah mencoba spesies itu sebelumnya, dan setiap pari sebenarnya rasanya sangat-sangat berbeda. Teman-teman, tapi yang satu ini semoga saja hasilnya enak dan mantap. Wah, saya tidak tahu apa yang akan kita hadapi besok, teman-teman. Tapi kita punya senjata gila dari pari itu yang bisa kita gunakan besok untuk melumpuhkan beberapa hewan. Dan saya akan tunjukkan kepada kalian saat kita memasak hewan ini. Tapi pertama-tama, mari kita kumpulkan kayu bakar di sepanjang garis pantai ini, buat perapian yang bagus, dan siapkan makanan enak untuk hari pertama kita. Karena besok kita perlu membuat senjata gila, teman-teman. Dan siapa yang tahu apa yang akan kita hadapi. Itu dia, semua orang bilang masaknya di kolom komentar, kita akan masak pakai api di pantai, kita cuma perlu cari tongkat untuk menaruh ikan kita. Yang ini kelihatannya cukup bagus. Kita selalu merendam tongkat kita di air supaya tidak terbakar. Oke, kita akan taruh di bawah. Pastikan tongkat ini benar-benar basah kuyup. Saya akan cepat-cepat mengeluarkan isi perut ikan ini. Saya akan menarik semua ini keluar, mengeluarkan semua isi perutnya, lalu memasukkannya langsung lewat mulut. Sekarang di situ ikan yang indah itu sudah siap langsung dipanggang di atas api. Akan saya taruh di sini dan biarkan saja itu akan matang perlahan. Ini akan jadi salah satu cara paling gila yang pernah ada. Ada ikan merah cerah di sini dan yang satu lagi yang berbintik-bintik, bentuknya aneh banget. Kita biarkan sebentar dan sambil ini dimasak, kita akan membuat senjata yang kita butuhkan untuk besok. Teman-teman, kita punya hewan di sini. Di bagian lain dunia, mereka menyebut ini pari cambuk macan tutul. Dan kamu bisa lihat, alasannya disebut pari cambuk karena punya ekor yang panjang. Dan mereka benar-benar menggunakannya untuk mencambuk sesuatu di sini. Ada duri dan itulah bagian yang mematikan. Tapi kita akan benar-benar menggunakan ini, karena besok kita perlu menangkap semacam hewan dengan senjata ini. Kita akan ambil cambuk ini di sini, dan benar-benar memasukkannya ke dalam mulut kita. Saya akan meletakkannya tepat di bawah duri, itu adalah duri dari seekor pari. Jika itu masuk ke dalam tubuhmu, kamu akan mendapat banyak masalah. Ini hampir seperti pisau yang memiliki tepi bergerigi. Dan teman-teman, jika kalian benar-benar menarik benda ini keluar, itu akan menyebabkan lebih banyak luka. Lebih baik jika kamu terkena salah satu dari ini, biarkan saja di tubuhmu dan tunggu bantuan datang. Kita akan menggunakan ini dan kita akan membuat senjata yang bisa kita gunakan besok. Kita ambil saja sebatang kayu sederhana di sini dan beberapa tali yang terdampar.
Kita akan benar-benar memasang duri ini seperti ini, jadi nanti akan mengencang dengan sendirinya. Aku sedang mengikat ini. Suasananya jadi sangat serius. Apa yang sudah kita lakukan di sini adalah membuat pisau gila, teman-teman, yang bisa kita gunakan besok dengan menggunakan duri pari ini. Sekarang kita akan memotong ujungnya dan menggunakan api untuk membakarnya, dan itu akan memastikan ikatannya tetap kuat. Mungkin ini bukan duri terbesar yang pernah ada, tapi benda ini sangat beracun dan sangat tajam. Ada sisi bergerigi yang bisa kita gunakan untuk membuat serangan mematikan. Besok di Animal 100%, baiklah, ikan sepertinya sudah hampir siap. Aku akan membuka kelapa ini dengan cepat, aku baru saja memetiknya dari salah satu pohon di sini. Oh. Oh iya, lihat barbeku itu. Lihat ikan pari itu, baiklah teman-teman. Ikan kita sudah ada di depan kita sekarang. Kita akan langsung menyantapnya. Kita punya ikan kerapu karang. Kita akan mulai dengan yang ini. Kita akan mengupas kulitnya. Oh, astaga, ambil sepotong itu. Dia benar-benar terlepas dari tulangnya. Ayo kita makan sekarang. Ada salah satu makanan pokok di pulau ini, ikan putih yang sangat juicy dan dagingnya mudah hancur. Kita akan mencicipinya, itu enak sekali. Tapi inilah yang membuat saya sangat ingin mencoba, karena saya belum pernah mencobanya seumur hidup saya. Teksturnya benar-benar unik sekali. Banyak orang sebenarnya membandingkan ini dengan seperti kerang kampak atau lobster. Tapi ayo kita coba teman-teman. Rasanya tidak terlalu buruk, tapi teksturnya benar-benar aneh. Ada seperti serabut-serabut kecil yang keluar, hampir seperti tekstur daging babi suwir dan rasanya seperti kerang-kerangan. Lihat deh, bentuknya berserabut. Sejujurnya, ini bukan makanan favorit saya di dunia. Saya jelas lebih suka ikan itu daripada yang ini. Kita akan makan sebanyak mungkin teman-teman dan habiskan karena kita butuh semua energi yang bisa kita dapatkan. Kalian tahu, kita sudah membuat senjata psikopat itu. Dan kita akan menggunakan ini besok untuk menangkap beberapa hewan yang lebih gila lagi di laut lepas. Kita akan menukar alat keren ini dengan, semoga, sesuatu yang lebih gila lagi. Besok aku akan bertemu kalian lagi kan? Nerly, ayo kita berperang. Selamat pagi untuk kalian semua, dan sekarang adalah hari kedua. Dan kita sudah mendarat di terumbu karang pesisir, tepat di luar pulau tak berpenghuni ini. Dan kita sedang berburu salah satu hewan tergila yang pernah ada. Dengan duri pari kita di sini. Sekarang hewan ini sedang makan di dekat terumbu karang pesisir pulau tak berpenghuni ini. Hewan ini punya kemampuan untuk mengiris tubuhku dan membuatku berdarah seketika di air. Begitu kita mendapatkan hewan ini, kita akan menuju ke laut lepas untuk mengejar sesuatu yang lebih liar lagi. Mari kita ambil duri pari kita, langsung masuk ke air dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Ayo. Pulau sudah di depan kita teman-teman. Ayo ambil perlengkapan kita, langsung ke air. Ayo.
Baiklah teman-teman, kita baru saja selesai menyelam dan itu benar-benar berat. Di bawah air, aku merasa sangat tidak enak badan. Apa yang belum aku ceritakan ke kalian adalah kemarin pari itu bikin aku tumbang dan aku muntah-muntah di semak-semak semalam. Itu tidak baik. Aku benar-benar merasa lelah sekarang teman-teman. Tapi kami masih berhasil mendapatkan ikan. Ini yang mereka sebut ikan dokter dan namanya sudah cukup jelas teman-teman. Dan itu karena ekornya di sini ada bilah-bilah di ekornya yang mirip seperti pisau bedah. Sekarang kalau itu mengenai bagian belakang saya dan mengenai arteri atau semacamnya, saya bisa langsung kehabisan darah di sini, di pulau ini, dan saya akan mati. Sekarang kita akan menggunakan ekor ini untuk menaklukkan monster laut dalam. Tapi pertama-tama kita harus mencoba ikan ini teman-teman. Kita akan memotong sedikit sashimi. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Sistem imun saya saat ini benar-benar menolak apapun yang masuk ke tubuh saya. Saya tidak akan memberikan terlalu banyak detail lagi. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Itu bukan yang saya harapkan bro, itu tidak enak. Ikan-ikan ini biasanya enak sekali kalau dipanggang di atas api. Tapi untuk sashimi, saya jelas pernah makan sashimi yang jauh lebih enak sebelumnya. Alasan kita mengambilnya adalah karena kita butuh bilah ini, dan itulah yang akan kita lakukan. Kita akan memotongnya. Kita akan langsung menuju ke laut lepas, karena ada raksasa laut yang sedang menunggu kita. Dan kita harus menaklukkan beberapa dari mereka. Sekarang kita sebenarnya bisa menggunakan ini untuk memotong insang hewan berikutnya yang kita temukan, atau hanya memotong jenis arteri apapun yang akan membuat hewan itu kehabisan darah. Mereka sangat-sangat tajam dan kita harus memastikan untuk berhati-hati dengannya. Kita akan menuju ke laut lepas. Ayo pergi. Cuaca itu berubah menjadi lebih buruk. Lihat kemana kita akan pergi, ke laut lepas. Ini tidak bagus teman-teman. Kita baru saja datang dari langit biru yang cerah di belakang kita dan di depan sana kondisinya benar-benar ganas. Keadaan akan menjadi kacau. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di laut lepas dan kita sudah menerjang badai tropis selama berjam-jam. Aku benar-benar merasa lelah sekarang. Aku sudah di titik terendah. Kalian tahu kita punya ekor di sini dari ikan dokter kita yang semoga akan kita gunakan untuk menangkap raksasa laut. Tapi sekarang kita butuh semua energi yang kita bisa dapatkan teman-teman. Karena kondisi di sekitar kita benar-benar gila, ikan-ikan besar itu juga berbahaya dan aku merasa sangat buruk. Jadi kita akan minum Quick Revive. Kalian tahu, begitu kita makan ini, kita akan terlahir kembali. Ayo kita buka dan langsung makan. Ayo! Kita sudah siap untuk ini, bro.
Teman-teman, kita berhasil bro. Setelah semua yang sudah kita lalui, akhirnya kita dapat ikan tenggiri raja. Kalian lihat sendiri, kita sudah sampai titik terendah, kita melewati badai, dan gue benar-benar kelelahan bro. 24 jam terakhir ini berat banget buat gue. Tapi teman-teman, kita punya raja karang di sini, ikan tenggiri Spanyol ini. Dan kalian bisa lihat kita pakai ikan botana itu untuk benar-benar membelah insangnya. Dan begitulah cara kita mengeluarkan semua darah dari hewan ini dan menjaga dagingnya tetap segar. Sirip dada mereka benar-benar tinggal dilipat ke bawah seperti ini. Dan mereka punya benda-benda di bagian belakang yang fungsinya hampir seperti sirip papan selancar. Dan itu akan membimbing ikan ini melewati terumbu karang dan memungkinkannya menembus ikan-ikan kecil dengan mudah. Dan itulah yang mereka gunakan, gigi-gigi itu. Kamu bisa lihat benar-benar tajam dan itu akan menjadi bagian tertentu dari ikan yang akan kita gunakan untuk membuat stik di pulau ini. Anak-anak lokal sedang menyalakan api di latar belakang dan stik ikan tenggiri raja akan segera dimasak di pantai ini bro. Ayo kita mulai. Kamu lapar bro? Iya. Kamu lapar? Aku juga. Bangun lubang perapian besar. Sempurna. Semua orang tulis itu di kolom komentar. Kolom komentarnya lagi panas. Masakan terakhir ikan tenggiri raja akan dimasak dengan beberapa senjata paling gila selama beberapa hari terakhir. Baiklah teman-teman, apa yang membuat ikan tenggiri ini begitu mematikan adalah itu di sana, gigi-giginya. Gigi-gigi ini benar-benar gila, tajamnya seperti silet. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kita bisa membongkar ini dan menggunakannya sebagai cara untuk memotong hewan ini. Ini akan langsung turun tepat di bagian insangnya. Tarik ke belakang seperti ini. Dan yang baru saja saya lakukan di sana adalah saya baru saja memotong kepala hewan ini. Jika jari kalian terjebak di situ, itu bisa dengan mudah memutuskan jari kalian. Dan kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya, kita akan memisahkan rahang ini. Kita baru saja membelah kepala ini menjadi dua, teman-teman. Sekarang, yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan bagian bawah ini sebagai semacam pisau. Kalian bisa lihat betapa gilanya itu. Ini sangat tajam, benar-benar gila. Jadi kita cukup memukulnya sekali saja. Benda ini sangat tajam. Lihat giginya itu. Kita punya stek ikan tenggiri yang indah di pantai. Kita akan memotong beberapa bagian yang bagus dan setelah itu ini siap untuk dimasak. Ayo langsung saja kita taruh ini. Stek ikan tenggiri sedang dimasak di sana. Inilah alasan kita melakukannya, bro. Turunkan rak ini sedikit. Kita ingin mendapatkan warna yang bagus pada ikan-ikan ini. Kamu bisa lihat apinya menyala dengan baik. Ikan-ikan ini akan matang sangat cepat karena bagian dalamnya masih bisa sedikit mentah. Jadi mungkin 3-5 menit dan dia seharusnya sudah hampir matang. Kita akan langsung angkat, balik cepat. Oh iya. Oh, dia panas. Oh iya, mereka panas. Astaga, teman-teman, lihat stik di sini. Stik-stik ini kelihatan luar biasa. Kalau kalian bisa mencium aromanya sekarang, kalian pasti bakal kehilangan akal. Bersulang untuk kalian semua. Beberapa hewan paling gila dalam beberapa hari terakhir. Ayo kita habiskan ini. Ikan tenggiri di pantai bersama Blue Life Water. Inilah yang kita cari. Saya akan menyantap stik-stik ini dan membagikannya kepada semua anak lokal di pulau ini. Ini adalah salah satu tantangan paling gila yang pernah ada, dan saya mendapatkan protein yang saya butuhkan. Kami punya lebih banyak video di sini jika kalian ingin melihatnya, dan sampai jumpa di episode Wet Pepenfuss Offshore Tales berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.